Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Prianto dengan NIM 21030400046. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan tema Computer Vision yang berjudul Sistem Deteksi Ekspresi Wajah Berbasis Convolutional Neural Network atau CNN untuk pengenalan emosi manusia. Berikut untuk daftar isinya pada bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjau tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian untuk bab 2-nya, tinjauan pustaka berisi hasil penelitian terdahulu dan landasan teori. Kemudian untuk bab 3-nya, metodologi penelitian berisi perancangan sistem, teknik dan analisis data, waktu dan tempat, dan yang terakhir alat dan bahan yang digunakan. Dan kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Langsung lanjut ke bab 1 pendahuluan. Poin A, latar belakang masalah. Untuk kerangka latar belakang masalah, yang pertama pada paragraf pertama yaitu definisi wajah. Jadi wajah adalah fitur utama yang digunakan untuk mengenali seseorang. Menurut Widodo et al. 2022, ekspresi wajah manusia mencerminkan emosi dan perasaan mereka saat berinteraksi sosial. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan emosi yang dirasakan oleh seseorang. Kemudian lanjut ke paragraf kedua, yaitu hubungan antara teknologi dan topik yang dan metodologi pada penelitian kali ini, yaitu menurut Mutakin et al. 2023, dengan kemajuan teknologi, pengolahan citra dan kecerdasan buatan menjadi hal yang baik untuk mengembangkan sistem yang lebih akurat dan efisien dalam mendeteksi ekspresi wajah. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah penggunaan Convolutional Neural Network atau CNN yang memiliki tingkat keakuratan tinggi. Selanjutnya untuk paragraf yang ketiga pada latar belakang, yaitu tentang metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu menggunakan CNN. Menurut Nugroho et al. 2020, CNN dirancang khusus untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar. CNN terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang berfungsi mengekstrak informasi dari gambar dan menentukan klasifikasi gambar dalam bentuk skor klasifikasi. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu bidang kesehatan dan juga teknologi. Di bidang kesehatan mental, teknologi ini dapat membantu dalam pemantauan dan diagnosis kondisi psikologis dengan mengidentifikasi tanda-tanda emosi tertentu yang terkait dengan gangguan mental. Kemudian, selain itu, dalam sistem pengawasan, teknologi ini dapat meningkatkan keamanan dengan mendeteksi tanda-tanda perilaku mencurigakan atau stres pada orang-orang di area publik. Nah, penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini diharapkan dapat membuka peluang baru untuk aplikasi yang lebih luas dan inovatif. Kemudian lanjut untuk poin B, perumusan masalah. Pada perumusan masalah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana penerapan metode CNN pada sistem deteksi ekspresi wajah. Kemudian yang kedua, bagaimana akurasi dari sistem yang mendeteksi ekspresi manusia dengan menggunakan metode CNN. Kemudian untuk poin C, tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui penerapan metode CNN pada sistem deteksi ekspresi wajah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui akurasi dari sistem yang mendeteksi ekspresi manusia dengan menggunakan metode CNN. Dan poin yang selanjutnya, poin D, yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diketahui manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan teknologi baru dalam pengenalan ekspresi wajah dan memberikan dorongan inovasi di bidang kesehatan mental. Kemudian yang kedua, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara teknologi dan konseling psikologi.
Dan yang ketiga, hasil penelitian membantu peneliti memahami cara terbaik memanfaatkan teknologi CNN untuk mendukung konseling psikologi. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Poin A, hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan 6 referensi artikel yang relevan dengan topik yang saya angkat. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Purnawaman Musa dan kawan-kawan 2023 dengan judul Pembelajaran Mendalam Pengklasifikasi Ekspresi Wajah Manusia dengan Model Arsitektur Expression pada metode CNN, dan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode CNN untuk klasifikasi ekspresi manusia wajah manusia ditemukan bahwa akurasi model mencapai 66% dengan presisi rata 76%, recall rata 65%, dan skor F1 sebesar 63%. Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Muhammad Rifki, Dava Ulhaq, dan kawan-kawan 2023 dengan judul Pengenalan Ekspresi Wajah secara Real-Time menggunakan metode SSD MobileNet berbasis Android. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dimas Setiawan dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Perancangan Deteksi Emosi Manusia Berdasarkan Ekspresi Wajah menggunakan algoritma FGG 16. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan deteksi emosi berdasarkan ekspresi wajah menggunakan model FGG 16 dengan tambahan layer dan data training dari dataset versi 2013 VER 2013 serta memanfaatkan metode pengenalan wajah menggunakan MTCNN untuk hasil yang optimal. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arum Tiarasari dan kawan-kawan 2021 dengan judul Penerapan CNN Deep Learning dalam pendeteksian citra biji jagung kering. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan CNN dalam pendeteksian citra biji jagung kering menghasilkan tingkat akurasi sebesar 90,296%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rima Dias Ramdhani dan kawan-kawan 2020 dengan judul Optimasi Akurasi Metode CNN untuk Identifikasi Jenis Sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian menggunakan CNN untuk mengidentifikasi sampah organik dan anorganik dalam citra dengan menambahkan hyperparameter seperti dropout, padding, dan straight. Akurasi model meningkatkan dari 67,6% menjadi 91,2%. Penelitian selanjutnya yang terakhir yaitu telah dilakukan oleh Ahmad Rohim dan Yuita Arumsari pada tahun 2024 dengan judul CNN untuk pengklasifikasian citra makanan tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengembangan model CNN untuk klasifikasi citra makanan tradisional digunakan arsitektur yang terdiri dari 4 layer konvolusi dan 4 layer max spoiling dan 2 layer fully connected. Nah, itulah penelitian terdahulu dari 6 artikel yang relevan dengan topik yang saya angkat. Kemudian untuk poin B, landasan teori. Yang pertama ada definisi ekspresi wajah. Menurut Syahromi 2022, wajah ialah salah satu bagian yang paling khas dari tubuh manusia. Ini adalah area yang paling biasa diamati dan dikomunikasikan dalam interaksi sosial. Ekspresi wajah adalah isyarat yang sering digunakan manusia untuk mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan niat mereka kepada orang lain. Selanjutnya, definisi deep learning. Menurut Musa et al. 2023, deep learning adalah subbidang dari machine learning yang menggunakan neural network dengan banyak layer lebih dari 3.
untuk mempelajari representasi data yang semakin kompleks dan abstrak. Deep learning telah menunjukkan keunggulan dalam berbagai tugas seperti pengenalan citra, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya, teori selanjutnya yaitu deteksi objek. Menurut Nugroho et al. 2020, deteksi objek atau object detection adalah teknik fisik komputer untuk menemukan contoh objek dalam gambar atau video. Algoritma deteksi objek biasanya memanfaatkan pembelajaran mesin atau pembelajaran mendalam untuk menghasilkan yang bermakna. Teori selanjutnya yaitu CNN atau metode yang digunakan. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis deep learning yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan gambar. CNN merupakan jenis neural network yang khusus menangani data dengan struktur topologi seperti grid, seperti gambar. CNN dapat diterapkan dalam berbagai tugas seperti pengenalan wajah, analisis dokumen, klasifikasi gambar, klasifikasi video, dan lainnya. Menurut Gupta et al. 2021. Nah, maka dari itu, karena tema yang diangkat ini merupakan untuk menganalisis pendeteksi emosional menggunakan wajah, maka saya menggunakan metode CNN untuk melakukan penelitian kali ini. Nah, berikut adalah contoh operasi matematis dalam proses konvolusi ditunjukkan pada gambar 2.1. Nah, berikut ini merupakan contoh operasi matematis proses konvolusi. Biasanya di sini dijelaskan kernel adalah matriks yang biasanya berukuran 3 atau 3 kali 3 atau 5 kali 5 yang berisi nilai acak antara min 1 dan 1. Nah, di sini contohnya menggunakan 3 kali 3. Kemudian hasil dari konvolusi antara matriks citra dan filter kernel disebut fitur map. Selain itu, terdapat ReLU dan atau Rectified Linear Unit yang berfungsi untuk mengubah nilai negatif pada fitur map menjadi positif. Nah, di sini di sebelah kiri ada input yang sebelumnya memiliki nilai negatif dan setelah dirubah ke dalam ReLU atau Rectified Linear Unit, maka nilainya akan berubah menjadi nilai positif. Nah, ini merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya, teori selanjutnya yaitu klasifikasi. Menurut Shukron et al. 2023, klasifikasi merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat menjelaskan atau membedakan antara konsep atau kelas data. Tujuannya adalah untuk memprediksi kelas dari suatu objek yang belum diketahui identitasnya. Nah, kemudian teori selanjutnya yaitu TensorFlow. Jadi, untuk TensorFlow, yaitu simbol atau kerangka yang digunakan untuk mendefinisikan tahapan-tahapan yang digunakan dalam metode penelitian. Nah, berikut adalah penjelasan terkait simbol, nama, dan juga fungsi. Untuk yang pertama yaitu simbol ini yaitu bernama terminal yang digunakan untuk memulai atau mengakhiri program. Kemudian yang kedua ada simbol input atau output seperti ini yang digunakan untuk menyatakan input atau output tanpa melihat jenisnya. Kemudian yang ketiga simbol manual operation digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol decision digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Dan simbol processing seperti berikut digunakan untuk menunjukkan pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Dan selanjutnya simbol disk storage digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari disk atau penyimpanan. Kemudian simbol yang terakhir yaitu flow direction. Simbol atau connecting line berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya dengan menyatukan arus suatu proses. Nah, itulah tadi untuk penjelasan bab 2. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian.
Untuk metodologi penelitian pada poin A yaitu perancangan sistem. Jadi TensorFlow yang sudah dijelaskan pada bab 2 yaitu terkait teorinya di sini digunakan dalam metodologi penelitian pada tahap perancangan sistem. Jadi TensorFlow merupakan representasi visual dari urutan langkah-langkah atau proses dalam sistem pendeteksian ekspresi manusia menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan algoritma CNN. Nah, berikut adalah gambar TensorFlow. Jadi kerangka pertama yaitu tahap pertama yaitu mulai, kemudian pengambilan dataset, pengolahan gambar, pemberian label, pembagian dataset, training, deteksi, dan yang terakhir selesai. Gambar ini adalah merupakan perancangan sistem. Nah, berikut langkah yang pertama yaitu pengambilan dataset. Jadi data diambil menggunakan kamera smartphone dari beberapa subjek manusia yang mengekspresi 5 jenis emosi. Itu netral, senang, sedih, marah, dan takut. Dataset ini nantinya akan digunakan sebagai contoh dalam melatih sistem pendeteksi ekspresi yang sedang dikembangkan. Kemudian tahap yang kedua, pengolahan gambar. Jadi dalam pengolahan data diperlukan pre-processing data yang dimana pre-processing merupakan tahap krusial sebelum memasuki citra ke dalam model atau algoritma yang bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas atau kesesuaian citra sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pemberian label. Dalam langkah ini, dataset yang telah diproses dengan pengolahan gambar yang diberi label menggunakan platform RoboFlow. RoboFlow ini bertujuan untuk menambahkan kotak pembatas pada setiap objek yang terdapat pada gambar, yang nantinya akan digunakan untuk melatih model. Nah, kemudian tahap yang keempat yaitu pembagian dataset. Dataset telah diberi label akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data training, data validasi, dan data testing. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu training. Pada langkah ini, data yang telah dibagi menjadi data latih dan data uji akan diakses. Data yang tersedia dalam bentuk API di RoboFlow akan diambil melalui lingkungan pengembangan seperti VS Code. Nah, selanjutnya model CNN akan diuji dengan data tersebut dan akurasi akan digunakan sebagai parameter evaluasi utama. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa akurasi model masih rendah, langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan ulang menggunakan model. Proses pelatihan ulang ini melibatkan kembali model CNN dengan menggunakan data latih dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan model dalam mengenali ekspresi wajah. Nah, tahap terakhir yaitu deteksi. Proses pendeteksian dimulai dengan memasukkan gambar yang telah dikumpulkan ke dalam sistem. Kemudian gambar tersebut dianalisis menggunakan model CNN untuk mengidentifikasi objek. Hasil dari proses ini mencakup akurasi yang menunjukkan seberapa efektif model dalam mengenali objek serta ROI (Region of Interest) untuk menentukan area yang relevan untuk dideteksi. Nah, poin selanjutnya yaitu pengujian sistem yang sebelumnya adalah perancangan sistem, kemudian langkah selanjutnya yaitu pengujian sistem. Nah, pada pengujian sistem memiliki 9 tahap. Tahap yang pertama, maaf sebelumnya, jadi sistem pengujian empiris dalam penelitian tentang sistem deteksi ekspresi wajah berbasis CNN berfungsi untuk pengenalan emosi manusia melibatkan serangkaian langkah dan metode untuk menguji kinerja sistem yang dikembangkan dalam penelitian. Nah, berikut adalah beberapa langkah umum yang biasanya dilakukan dalam pengujian empiris. Yang pertama adalah pemilihan dataset. Pemilihan dataset yang cocok untuk pengenalan ekspresi wajah adalah langkah awal yang krusial. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian langkah yang kedua yaitu pre-processing data. Data wajah dari dataset harus di pre-proses sebelum dimasukkan ke dalam model CNN. Langkah ini meliputi normalisasi, resizing, dan
dan augmentasi data jika diperlukan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pembagian data. Dataset harus dibagi menjadi 3 subset, data pelatihan, data validasi, dan juga data pengujian. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengaturan model CNN. Pembangunan model CNN yang tepat adalah langkah penting berikut. Ini melibatkan pemilihan arsitektur CNN yang sesuai seperti ResNet, VGG, atau arsitektur khusus lainnya. Tahap yang kelima yaitu pelatihan model. Model CNN kemudian dilatih menggunakan data pelatihan yang dipersiapkan sebelumnya. Selama pelatihan, parameter model diperbarui secara iteratif untuk mengurangi kesalahan prediksi. Selanjutnya, tahap yang keenam yaitu validasi model. Setelah pelatihan, model divalidasi menggunakan data validasi yang terpisah. Ini fungsinya untuk membantu dalam menyesuaikan parameter model dan mencegah overfitting. Langkah yang ketujuh yaitu pengujian model. Setelah model dianggap cukup valid, kinerjanya diuji menggunakan langkah selanjutnya adalah diuji menggunakan data pengujian yang terpisah. Kemudian langkah yang kedelapan yaitu analisis hasil. Hasil pengujian dianalisis untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan model. Nah, langkah yang terakhir yaitu penyimpulan. Berdasarkan hasil pengujian, kesimpulan ditarik mengenai keefektifan sistem deteksi ekspresi wajah berbasis CNN untuk pengenalan emosi pada manusia. Hasilnya juga dapat dibandingkan dengan literatur sebelumnya untuk mengidentifikasi kontribusi dan juga untuk penelitian tersebut. Poin selanjutnya yaitu poin C, yaitu teknik dan analisis data. Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengelompokan, serta seleksi data dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Jadi proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori dan merangkumnya ke dalam unit-unit dan kemudian melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, serta menentukan data yang relevan untuk dianalisis dan menarik kesimpulan yang jelas. Berikut terdapat 3 teknik utama yang biasa digunakan dalam analisis data. Yang pertama, reduksi data. Definisi dari reduksi data yaitu reduksi data berarti merangkum dan memilih informasi yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Tujuannya adalah untuk mengolah data mentah menjadi lebih bermakna, serta memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Jadi penyajian data ini adalah tata cara penyusunan informasi secara sistematis yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dalam analisis data. Jadi di mana kesimpulan awal dibuat berdasarkan hasil analisis sementara, kemudian kesimpulan ini dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti baru pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Jadi tujuannya adalah untuk memahami makna, pola, dan keteraturan dari data yang telah dianalisis. Selanjutnya adalah waktu dan tempat. Penelitian yang berfokus pada eksplorasi ekspresi wajah seseorang memerlukan keberagaman tempat untuk mengumpulkan sampel yang representatif. Jadi, tempat penelitian ini meliputi berbagai konteks, mulai dari ruang publik. Selain itu, ruang private seperti rumah tinggal juga menjadi tempat yang relevan untuk menangkap ekspresi yang lebih intim dan alami. Dengan demikian, keberagaman tempat penelitian memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang berbagai macam ekspresi manusia dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, tempat penelitian ini diambil dari tempat publik maupun dari ruang private seperti rumah dan lain-lain. Berikut adalah jadwal rencana penelitian yang akan dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan ditunjukkan pada tabel 3.1. Jadi berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Yaitu dilaksanakan mulai dari selama 5 bulan, yaitu mulai dari bulan November
Desember, Januari, Februari sampai dengan Maret. Jadi untuk pengambilan dataset yaitu dilakukan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-4 pada bulan November. Kemudian untuk pengolahan gambar diambil pada bulan Desember minggu ke-1 sampai dengan maaf. Jadi untuk pengolahan gambar dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Desember, Januari, dan Februari mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Kemudian untuk pemberian label mulai diambil pada bulan Februari yaitu pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Untuk yang kelima, pengujian sistem diambil pada bulan Maret dari minggu pertama sampai minggu keempat sekaligus teknik dan analisis data. Itu diambil pada bulan Maret pada minggu pertama sampai minggu keempat. Poin selanjutnya yaitu alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yang dibutuhkan untuk sebagai penunjang dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras yaitu menggunakan laptop Asus TUF. Kemudian untuk prosesornya menggunakan AMD Ryzen 7 4800 series. Kemudian untuk memori RAM-nya 8 GB, hard disk SSD 512 GB. Kemudian untuk VGA-nya menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3050. Dan selanjutnya perangkat lunak yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu sistem operasi menggunakan Windows 11. Kemudian text editor menggunakan Visual Studio Code yang digunakan untuk membangun programnya. Kemudian untuk browser Google Chrome yang digunakan untuk browser. Kemudian yang ketiga yaitu bahan, yaitu referensi berasal dari jurnal dan buku, kemudian data berasal dari hasil observasi dan juga wawancara. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini saya menggunakan 20 artikel yang relevan yang digunakan untuk dikutip pada penelitian kali ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.